Discover new knowledge and understand more about our universe. A place where the language was science, used to make the world a better place. Such a time and place existed. It was a long time ago and has almost been forgotten. Kisah perjalanan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah mewujudkan semangat universal umat manusia untuk mengeksplorasi, belajar, mendokumentasikan dan mengajar. Lahir pada tahun 1304 di kota Tangier, Maroko. Dia berangkat untuk menunaikan haji sebagai pemuda berusia 21 tahun. Dari Mekah, dia memulai perjalanan yang membawanya, dalam kurun waktu 25 tahun, ke semua pusat utama kebudayaan dunia. Tidak diragukan lagi, salah satu musafir terbesar yang dikenal dunia, Ibnu Batutah termasuk dalam kelompok penjelajah terpilih seperti Fahyen, Cina, abad ke-6. Ibnu Jubair, Spanyol, abad ke-12. Dan Marco Polo, abad. Kepentingan historis Ibnu Batutah terletak pada rehla, yang memberikan gambaran tentang dunia Islam, seperti yang ada pada paruh pertama abad ke-14. Abad dan hubungannya dengan pusat-pusat kekuatan global dan regional lainnya. Ibnu Batutah secara pribadi bertemu dengan beberapa tokoh besar yang meninggalkan jejak sejarah, antara lain Ibnu Khaldun dari Maghrib, Ibnu Taimiyah dari Syria, Sultan Abu Sa'id dari Persia Irak, Sultan Nuruddin Ali dari Afrika Timur, Sultan Orkan dari Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Muhammad bin Tulak dari India, Sultan Al-Zahir dari Indonesia, Kaisar Togun Timur dari Cina, Mansa Sulaiman dari Mali dan beberapa syekh sufi terkemuka pada masa itu. Kesannya tentang orang-orang ini memberikan informasi yang tak ternilai tentang para penggerak dan pelopor zaman itu. Pengamatannya terhadap adat istiadat, nilai-nilai, dan institusi masyarakat yang dia kunjungi memberikan gambaran langsung tentang kesatuan serta keragaman budaya di dunia muslim sebagaimana yang ada saat itu. Di paruh pertama abad ke-abad, dunia relatif damai. Perang salib telah berakhir dan pembantaian bangsa Mongol hanyalah masa lalu. Di Maghrib, ada perimbangan kekuatan antara Muslim dan Kristen. Dinasti Al-Muhadid di Maghrib telah bubar dan tempatnya digantikan oleh 4 kekuatan terpisah. Murinides dari Maroko, Wadids dari Aljazair, Hafsids dari Tunisia dan Nasirids dari Granada. Ada ketenangan relatif antara kesultanan ini dan kerajaan Kristen Castile dan Aragon. Keseimbangan ini memungkinkan Selat Gibraltar terbuka untuk pelayaran dan kapal-kapal Venesia dan Genoa dapat menyeberangi selat dan berdagang dengan pantai barat Prancis dan Inggris. Negara kota Italia yang makmur mengalami gelombang pertama Renaissance. Mesir, Suriah dan Hijaz berada di bawah Mamluk Mesir yang telah mendapatkan rasa hormat dari dunia Islam dengan kemenangan mereka atas bangsa Mongol. Apalagi setelah penghancuran Baghdad, Kairo telah menjadi pusat kekhalifahan. Kairo dan Damaskus menjadi kota kelas dunia karena perdagangan mereka dengan India dan Cina melalui Yaman. Persia kembali ke pangkuan Islam dan dimulailah pekerjaan rekonstruksi yang luar biasa di Persia, Irak dan Khorasan. Jalur sutra ke China dibuka kembali. Orang-orang Turki Utsmani terus maju tanpa henti ke Eropa, sementara Kaisar Bizantium mencoba menahan mereka melalui perjanjian dan ikatan pernikahan. Di India dan Pakistan, dinasti Tughlaq yang kaya dan berkuasa memerintah, pewaris Khilji yang perkasa yang telah meninggalkan anak benua terkonsolidasi di bawah kendali militer politik Delhi. Islam telah memasuki Malaysia dan Indonesia dan Kesultanan Aceh dengan penuh semangat mencari para sarjana dan ahli hukum yang melarikan diri dari kehancuran Mongol pada abad sebelumnya. Tiongkok masih diperintah oleh dinasti Mongol,
yang membawa bagian utara dan selatan Tiongkok di bawah satu bendera. Afrika Barat menyaksikan Kekaisaran Mali yang agung di puncaknya. Senyum yang menyatukan dunia Islam yang sangat luas ini adalah syariah. Ibnu Batutah dilatih dalam syariah dan penerapannya di sekolah Fiqh Maliki. Karena itu, dia membawa mandat seorang kadi yang akan melayaninya dengan baik di dunia yang relatif damai dengan dirinya sendiri di bawah payung visi Islam Sunni. Kedua setelah hukum, sebagai kekuatan pengikat universal adalah bahasa Arab. Bahkan di bagian timur dunia Islam di mana bahasa Farsi adalah bahasa sastra, bahasa Arab menikmati tempat yang unik sebagai bahasa Al-Quran dan hadits dan sebagai media transmisi hukum. Hukum dan bahasa adalah kekuatan universal yang menyatukan umat Islam, bahkan ketika mereka berperang di antara mereka sendiri dan dengan non-muslim untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi. Kekuasaan politik dan penguasaan daratan luas yang terbentang dari Mauritania hingga Benggala memberi mereka kendali atas jalur perdagangan yang menghubungkan kedudukan utama peradaban, yaitu Cina, India, Persia, Mesir, Italia, dan Afrika Barat. Jaringan jalur perdagangan yang luas ini dijaga dan dilindungi dengan hati-hati oleh raja-raja daerah yang tahu bahwa kemakmuran mereka bergantung pada perdagangan internasional. Seorang musafir dapat berpindah dari Mali ke Delhi tanpa meninggalkan kerangka agama dan bahasa yang sudah dikenal kaum muslim. Red Prophet Muhammad Son and His Name. Perdagangan serta persaingan di antara para penguasa untuk mendapatkan prestise memfasilitasi pergerakan para sarjana, arsitek, dokter, insinyur, penyair, dan orang-orang terpelajar yang mencari pekerjaan yang menguntungkan di berbagai istana. Gerakan ini memberikan mesin yang kuat untuk penyebaran pengetahuan dan difusi iman. Yang diuntungkan adalah wilayah pinggiran yang baru-baru ini berada di bawah pengaruh politik Islam. Wilayah ini termasuk India dan Pakistan, Indonesia, Malaysia, Turki dan Afrika Barat. Selama periode inilah teknologi bubuk mesiu berpindah dari Cina ke Asia Barat dan dari sana ke Eropa. 14 abad mengubah lanskap Islam dan menggeser pusat gravitasi Islam dari jantung tradisional Arab Persia ke wilayah yang memiliki jumlah penganut terbesar saat ini. Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Pentingnya hubungan eksternal yang disediakan oleh hukum ilahi, bahasa Arab dan jalur perdagangan sudah jelas. Yang sama pentingnya adalah kesatuan spiritual Islam, yang telah menyatakan dirinya pada puncak bencana Mongol dan sekarang menjadi sarana utama ekspresi keagamaan. Seperti danau air tawar yang luas di bawah tanah yang menghubungkan pulau-pulau kecil, spiritualitas ini menghubungkan tanah yang dihuni oleh orang Afrika, Arab, Persia, Turki, India, dan Melayu. Melampaui geografi dan budaya, ia memberikan kekuatan motif bagi migrasi Syekh Sufi besar ke jantung Hindustan dan pulau-pulau yang tersebar di Hindia Timur. Itu juga merupakan mesin yang mendorong gerak maju Turki ke Eropa Tenggara, karena salah satu ordo Sufi atau lainnya memengaruhi Brigade Ghazi Turki. Tarekat Chistiyah telah menembus hutan di India Tengah dan Malams, Arab. Mualim artinya guru agama, melintasi padang rumput Afrika dengan membawa tidak hanya kantong air untuk memuaskan dahaga tubuh tetapi juga spiritualitas universal Islam untuk memuaskan spiritualitas dahaga semua manusia, pada paruh pertama abad ke-14. Spiritualitas ini telah bergerak maju dari sekadar kontemplasi dan pembacaan menjadi aktivisme sosial dan telah membentuk lembaga yang kuat untuk mempertahankan aktivisme ini. Seorang musafir dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di berbagai stasiun, tidak hanya di karavanserais yang dibangun oleh para penguasa, tetapi juga di Konkah, yang didirikan oleh para syekh sufi. Di antara sufi yang lebih terkenal yang keramah tamahannya dinikmati oleh Ibn Battuta adalah Syekh Burhanuddin dari Alexandria, Syekh Abdurrahman Ibn Mustafa dari Yerusalem, Syekh Qutbuddin dari Isfahan, Chirag-e-Dehli dari India dan Shah Jalal dari Silet. Ibnu Battuta menerima pendidikan awalnya di sekolah Fiqh Maliki, sebuah panggilan yang melayaninya dengan baik dalam interaksinya dengan orang-orang terpelajar di negeri-negeri jauh. Dia juga dilatih dalam sopan santun menjadi seorang pria pada zaman itu.
Tasawuf merasuki lingkungan sosial Islam dan Ibnu Battutah betah bersama para guru sufi. Memang, Ibnu Battutah mempersonifikasikan kepribadian muslim yang baru, diresapi dengan spiritualitas sufi, yang terintegrasi penuh dengan aturan dan regulasi syariah. Setelah kembali ke Mekah dan belajar di sana selama 2 tahun, Ibnu Battutah memulai perjalanan yang membawanya ke kota-kota pesisir di sepanjang pantai barat Samudera Hindia. Sejak zaman Nabi, umat Islam telah mencari kesejahteraan ekonomi mereka dalam perdagangan. Lokasi Asia Barat yang berada di jalur perdagangan utama antara Asia, Eropa dan Afrika memberi mereka posisi geografis yang strategis. Pantai Afrika Timur terhubung melalui laut ke India, Indonesia, dan Cina. Kota-kota seperti Abadan dan Muscat di Teluk Persia, Safar di pantai selatan Jazirah Arab dan Aden di Yaman adalah pelabuhan utama. Termasuk dalam jaringan perdagangan ini adalah Mogadishu, Mombasa, Kilwa dan Sofala di sepanjang pantai Afrika. Ini menjadi kota berkembang yang diperintah oleh Amir Muslim setempat. Tanah lebih jauh ke selatan disebut Tanah Zan. Pergerakan orang dan barang bersifat 2 arah. Sejak tanggal abad, ada koloni Zan di Irak Selatan. Rencana perjalanan Ibn Battutah membawanya dari Mekah ke Suakin, Aden, Zeila, Mogadishu, Mombasa dan lebih jauh ke selatan ke Zanzibar dan Kilwa. Afrika Timur mengekspor emas, gading, kulit binatang, dan kayu keras. Pada gilirannya itu mengimpor rempah-rempah, kain katun halus dan obat-obatan dari India, porselen dan sutra dari Cina, baja dari Damaskus, brokat dan karya kuningan dari Kairo. Pesisir Afrika diintegrasikan melalui misi sufi dengan seluruh dunia muslim. Para sarjana serta pedagang dari jauh seperti Samarkan berimigrasi, menikah dengan wanita Afrika dan menciptakan budaya komposit Sahel yang kaya. Ibn Battutah menemukan penduduk kota-kota ini cukup makmur. Mereka mengenakan pakaian katun halus dan perhiasan emas murni, berdoa di masjid berkubah, makan di porselen halus dari Cina. Kota mereka damai, tanpa benteng luar, menawarkan sambutan yang hangat dan terbuka kepada para pedagang dari negeri yang jauh. Karakter kota-kota pesisir Afrika yang damai dan tanpa tembok ini membuktikan kehancuran mereka pada abad ke-16. Ketika kapal-kapal Portugis muncul di lepas pantai dan tanpa ampun membombardir kota-kota hingga takluk satu persatu. Tahun 1332 melihat Ibnu Battutah menjelajahi dataran tinggi Anatolia dan tanah di sekitar Laut Hitam. 3 pengamatannya tentang Anatolia patut diperhatikan. Pertama, semangat gazah tersebar luas di kalangan orang Turki. Pada tahun 1332, Turki telah menaklukkan sebagian besar Anatolia dan kerajaan Ottoman yang sedang berkembang segera berkembang menjadi kerajaan dunia. Sejak abad ke-9, suku-suku Turki telah keluar dari tanah air mereka di pinggiran Mongolia, pertama ke Khorasan, kemudian ke Persia dan seterusnya ke Anatolia dan seterusnya. Migrasi ini kemudian disucikan dalam bentuk perjuangan gagah berani untuk iman. Islam memberikan keyakinan menyeluruh bagi suku-suku Turki yang gerakan antar benuanya tidak dapat dihindari dengan atau tanpa konversi massal mereka ke Islam. Kedua, Ibnu Battutah mencatat partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Wanita Turki menunggang kuda, pergi berperang, menghadiri acara kenegaraan, dan terlibat dalam perdagangan sejajar dengan pria, situasi yang tidak dikenal dalam suasana ketat Maghrib Maliki tempat Ibn Battutah berasal. Tidak mengherankan bahwa satu-satunya penguasa wanita, Ratu Raja Islam berasal dari Turki. Pada tanggal abad, ada suksesi 5 ratu muslim di Indonesia. Ketiga, Ibnu Battutah mencatat kuatnya kehadiran gerakan pemuda di Anatolia, yang melekat pada persaudaraan sufi. Gerakan pemuda Ahi memperkuat ikatan persaudaraan dan mengajarkan kepada para pemuda nilai-nilai integritas, kemurahan hati, keberanian, dan kebangsawanan. Persaudaraan Ahi memberikan keramahan kepada para sarjana dan musafir.